Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam perkuliahan mata kuliah telaah kurikulum. Langsung saja di sini kami dari kelompok 15 yang beranggota saya Muhammad Zakaria Zain dan teman saya Rahma Dewi Sastra Masita. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang mengkaji silabus dan mengidentifikasi materi pembelajaran. Itu langsung saja. Yang pertama, mengkaji silabus. Mengkaji silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu semester di mana jalannya terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, dan sumber serta alat evaluasi yang digunakan dalam hal pembelajaran tematik. Maka silabus dikembangkan untuk pembelajaran suatu tema, satu silabus. Jadi nantinya akan ditulis silabus tema apa yang kemudian dimaksudkan beberapa kompetensi dasar, beberapa bidang studi yang ada di dalamnya. Mengkaji silabus. Ada beberapa prinsip dan pengembangan silabus, yaitu diantaranya ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan konseptual, fleksibel, dan memadai. Yaitu yang ilmiah, secara keseluruhan, materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajak taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang selanjutnya, memadai. Cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber pembelajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang selanjutnya, aktual dan konseptual, yaitu cakupan indikator materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian, memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dan kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang selanjutnya, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolahan dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada komponen silabus. Komponen silabus diantaranya yaitu ada identitas silabus, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan yang terakhir sumber belajar. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Di antaranya, mengisi identitas silabus. Identitas terdiri dari nama sekolah atau madrasah, kelas, mata pelajaran, dan semester. Selanjutnya, menuliskan standar kompetensi, yaitu urutan berdasarkan konsep dasar ilmu dan SK atau KD, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan
minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK. Mata pelajaran tertentu, kompetensi dasar dipilih dari yang tercantum dalam standar isi. Selanjutnya yaitu merumuskan indikator. Indikator merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri yang menggambarkan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur observasi atau diamati, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan substansi isi yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik. Dalam proses pembelajaran, substansi isi yang berupa fakta, konsep, prinsip, dalil dan hukum, kaidah, prosedur, keterampilan, sikap, dan nilai. Oke, yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan isi atau substansi tujuan pendidikan yang hendak dicapai peserta didik dalam perkembangan dirinya. Dengan kata lain, materi pembelajaran yang dikembangkan dan diusung oleh pendidik dalam proses pembelajaran adalah demi berkembangnya pancadaya, yaitu daya takwa, cipta, rasa, karsa, dan karya peserta didik. Materi pembelajaran mengacu pada kondisi yang mengembangkan budaya manusia yang diwakili oleh unsur-unsur perilaku sehari-hari, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama. Dari hal yang paling kecil dan sederhana sampai dengan yang paling kompleks dan super canggih. Yang kedua, kriteria memilih materi pelajaran. Materi pembelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena itu, pemilihan materi pembelajaran tentu saja harus sejalan dengan ukuran-ukuran atau kriteria yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi bersangkutan. Secara garis besar, kriteria pemilihan materi pembelajaran antara lain, yang pertama, kriteria tujuan pembelajaran. Suatu materi pembelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu, materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, materi pembelajaran supaya terjabar. Perincian materi pembelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap TIK telah dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan materi pembelajaran. Yang ketiga, relevan dalam kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap materi pembelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa bulat dan utuh. Beberapa aspek diantaranya adalah pengetahuan sikap, nilai, dan keterampilan. Yang keempat, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, materi pelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka. Yang kelima, materi pelajaran mengundang segi-segi etik. Materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa kelak. Pertimbangan dan keterampilan yang bakal mereka peroleh dari materi pelajaran yang telah mereka terima diarahkan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang etik sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir, materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan
terpusat pada satu topik masalah tertentu. Materi disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologi siswa. Dengan cara ini diharapkan isi materi tersebut akan lebih mudah diserap oleh si siswa dan dapat segera dilihat keberhasilannya. Yang ketiga, sumber materi pembelajaran. Masalah lain yang berkenaan dengan materi pembelajaran adalah memilih sumber di mana bahan ajar itu didapatkan. Ada kecenderungan sumber bahan ajar dititik beratkan pada buku, padahal banyak sumber bahan ajar lain selain buku. Seorang guru memulai mendesain materi-materi pembelajaran dengan bentuk apapun adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan mata pelajaran yang hendak diajarkan. Informasi-informasi itu mungkin didapatkan dalam bentuk hard copy, soft copy, melalui perpustakaan, internet, atau konsultasi dari beberapa sumber. Di antaranya adalah referensi baik yang utama atau yang sekunder, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terbaru, buku ajar yang sudah dipakai sebelumnya, RPP yang ada sebelumnya, silabus atau kurikulum, konsultasi dengan guru senior, dan konsorsium keilmuan. Yang keempat, pengemasan materi pembelajaran. Materi dikemas berdasarkan tujuan, kompetensi, dan indikator belajar yang telah dikembangkan sebelumnya. Kesesuaian materi yang dikemas dengan tujuan, kompetensi, dan indikator merupakan jaminan bagi tercapainya hasil belajar yang diharapkan, demikian juga sebaliknya. Bila materi dikemas dengan tidak merajuk pada tujuan, maka akan menjauhkan ke arah capaian hasil belajar yang optimal. Bahan pelajaran dikemas dengan tujuan untuk mempermudah siswa belajar. Dengan demikian, kesederhanaan pengemasan merupakan salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan. Pengemasan itu bukan tercermin dari bentuk pengemasannya itu sendiri, melainkan juga dilihat dari bentuknya penyajian. Misalnya, dari bentuk dialog yang tidak hanya menggunakan kalimat majemuk, bahasa yang komunikatif dan mudah ditangkap maknanya, atau mungkin kesederhanaan dalam perintah menggunakan bahan ajar yang lebih praktis. Selanjutnya, macam-macam bentuk pengemasan. Yang pertama, materi pelajaran terprogram. Materi pelajaran terprogram adalah salah satu bentuk penyajian materi pembelajaran individual, sehingga materi pelajaran dikemas untuk dapat dipelajari secara mandiri. Terdapat beberapa ciri-ciri materi terprogram ini. Antara lain, materi pelajaran disajikan dalam bentuk unit atau bagian terkecil. Dari seluruh materi pelajaran yang harus dikuasai, materi itu dibagi dalam bagian-bagian terkecil. Siswa mempelajari bagian tersebut secara bertahap dan mulai bagian awal sampai bagian akhir. Kemudian menuntut aktivitas siswa. Artinya, dalam mempelajari materi pelajaran, siswa tidak mengandalkan orang lain, akan tetapi terlibat dalam proses belajar itu sendiri. Yang terakhir, mengetahui dengan segera setiap selesai mempelajari materi pelajaran. Dalam pengemasan materi terprogram, siswa-siswa harus dapat segera mengetahui keberhasilannya. Oleh sebab itu, setelah mempelajari bagian tertentu diberikan item tes yang berfungsi sebagai kontrol terhadap pemahaman materi yang telah disampaikan. Bentuk pengemasan yang kedua yaitu pengemasan materi pelajaran melalui modul. Seperti halnya materi terprogram, pengemasan materi modul merupakan bentuk pengemasan materi pelajaran individual. Modul merupakan satu kesatuan program yang lengkap sehingga dapat dipelajari oleh siswa secara individual sebagai bahan bersifat mandiri. Maka, materi pelajaran dikemas sedemikian rupa sehingga melalui modul siswa dapat belajar secara mandiri tanpa terkait oleh waktu, tempat, dan hal-hal lain di luar dirinya sendiri. Dalam sebuah modul minimal berisi tentang tujuan yang harus dicapai, petunjuk
penggunaan, kegiatan pelajaran, rangkuman materi, tugas dan latihan, sumber bacaan, item-item tes, kriteria keberhasilan, yang terakhir kunci jawaban. Yang terakhir, pengemasan materi pelajaran komplikasi. Komplikasi adalah bahan belajar yang disusun dengan mengambil bagian-bagian yang dianggap perlu dari berbagai sumber belajar dan menggabungkannya menjadi satu kesatuan untuk dipelajari siswa. Sumber belajar yang menjadi bahan komplikasi biasanya berasal dari buku-buku teks yang dianggap langka sehingga sulit didapatkan oleh siswa. Agar materi pelajaran dapat disajikan secara sistematis, maka penyusunnya dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tentukan tujuan yang harus dicapai oleh pengemasan materi pelajaran melalui sistem komplikasi. Yang kedua, kemukakan secara ringkas tentang bahan-bahan yang dikomplikasikan. Yang ketiga, jelaskan petunjuk-petunjuk dalam mempelajari bahan komplikasi. Yang keempat, buatlah alat tes untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mempelajari kompilas. Yang kelima, antara satu bahan yang diambil dari. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya karena kami masih tahap pembelajaran. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.